dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menguatkan kapasitas tenaga operator. Ada 57 tenaga operator dinas yang kita sebarkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Maibrat. Mereka ini kenapa harus kita melakukan penguatan kapasitas? Karena data Dapodik dan penilaian rapat mutu itu sangat penting sekali. Jadi tenaga operator ini penting untuk kita lakukan pembekalan dan penguatan kapasitas untuk mereka harus memahami cara pengisian dan penginputan data Dapodik versi Dirjen Dikdasmen tahun 2020. Jadi metode pengisian yang lama itu sudah berubah karena ada hal-hal yang review dan dilakukan sehingga wajib hukumnya untuk operator dari 57 orang ini kita lakukan pembekalan terhadap mereka, dan sekaligus pemerintah daerah memberikan insentif kepada 57 operator yang ada. Mereka ini kenapa penting? Luar biasa sekali kebijakan Pak Bupati. Ibarat orang bawa mobil. Orang yang bawa mobil harus memiliki SIM dan STNK. Kalau jadi suster atau mantri, perawat harus memiliki surat sertifikat STR. Data Dapodik ini valid, mutu pendidikan dinilai secara valid oleh Dirjen Dikdasmen LPMP Papua Barat. Operator ini perlu dihargai, diberikan insentif kepada mereka. Di era kepemimpinan Pak Bupati sudah 2 periode ini, 2 periode. Ini baru kita mulai lakukan action kedua untuk pembayaran honor insentif khusus untuk 57 operator. Baik itu operator sekolah maupun operator dinas yang totalnya adalah 27 orang. Kemampuan ini kita lakukan sehingga mutu pendidikan di Kabupaten Maibrat ini dinilai dari 2018, 2019, 2020 ada mengalami peningkatan sedikit naik versi LPMP Papua Barat dan Dirjen Dikdasmen. Hal inilah yang akan membuat sehingga salah satu operator dinas yang dari Kabupaten Maibrat dinilai layak untuk dia jadi fasilitator daerah. Pak Pujianto ini dinilai secara ini 12 kabupaten kota yang ada di tanah Papua, terpaksa beliau direkrut operator Kabupaten Maibrat yang sebagai fasilitator daerah. Dia bisa mengajar di Kaimana, dia bisa mengajar di Telukondama dan lain-lain. Karena dari dasarnya bahwa metode apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat sehingga dari sisi penilaian rapot mutu dan sinkronisasi data Dapodik ini kok menurut penilaian di Dirjen Dikdasmen dan LPMP itu selalu ada peningkatan. Nah, karena kiat-kiat yang kita terapkan dan respon yang baik dari operator kita. Sehingga beliau kemarin itu dia mengajar secara daring di ini. Sudah ada jadwal ya ini untuk nanti dia akan ketika kalau Covid ini dia tidak bisa ini, nah nanti dia akan ini karena dia sudah diputuskan oleh Dirjen Dikdasmen. Salah satu putra staf dari Dinas Pendidikan Kabupaten Maibrat. Luar biasa. Dan kita akui kebijakan Pak Bupati. Ya, tidak begitu banyak tapi bagaimana dia menghargai. Mereka ini adalah kalau kita kategori mereka ini sifatnya buruh lepas. Tapi kenapa Pak Bupati menghargai jasa baik mereka, niat baik mereka, beliau bisa menganggarkan insentif untuk pembayaran operator 57 operator sekolah yang ada di Kabupaten Maibrat. SD, SMP, PAUD. Mereka ini apa? Data ini penting untuk dibawa dalam dokumen perencanaan juga. Ketika bisa sampai di Bapenas dan lain-lain, orang tidak perlu tanya data sekolah lagi di sini. Orang aja upload langsung di data Dapodik saja sudah jadi dokumen perencanaan nasional. Seperti itu. Sekarang Maibrat peringkat berapa? Peringkat kedua untuk di Papua Barat. Dalam pengelolaan data? Dalam pengolahan data Dapodik. Dan untuk penilaian rapot mutu kita urutan 2 juga di Papua Barat. Versi Dirjen Dikdasmen. Kalau versi masyarakat menilai bahwa begini-begini itu. Ini kalau versi masyarakat bahwa begini-begini itu bagaimana? Iya, artinya kan ada yang bilang bahwa pendidikan di Maibrat masih rendah dan lain-lain ya. Kita juga mumpung memahami hal itu. Yang pertama, perlu ada pembenahan situasi. Orang yang jadi kepala sekolah itu harus ya
Dia berlatar belakang pendidikan S1. Minimal pangkat terendahnya itu 3C.